Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardansyah dengan NPM 1820 06541, lokal 7C non reguler. Makalah yang kami buat judulnya adalah Politik Ekonomi Kerakyatan. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Dosen pembimbing M. Arsyad, SPDI, MAP. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jika sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka ekonomi politik adalah tindakan-tindakan action tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika banyak ekonom merasa keberatan menggunakan istilah ekonomi kerakyatan, maka salah satu alasannya adalah apakah istilah kerakyatan yang berarti demokrasi ini diterapkan pada politik ekonominya atau pada sistem ekonominya. Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai koalisi. Kekuatan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah seperti yang kita ketahui. Sumber daya bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, hutan, tanah, air, dan lain-lain, SDM, dan modal. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. 1. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini pertama kali diterapkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Gagasan ini adalah suatu konsep politik dalam bidang ilmu perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat. Konferensi ILO, International Labour Organization, pada tahun 1989 yang ke-169 lalu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi tradisional yang sudah menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal di dalam mempertahankan kehidupannya tersebut. Pengetahuan ini lalu dikembangkan lagi berdasarkan keterampilan dan juga pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan dan juga lingkungannya. Sementara bila kita merujuk pada peraturan pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ilmu ekonomi. Berdasarkan kedua definisi tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah terletak di dalam tujuan kedaulatan rakyat itu sendiri. 2. Sistem ekonomi kerakyatan. Sejatinya ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem yang memiliki tujuan guna mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera. Selain itu, sistem ekonomi ini juga lebih bersifat terbuka, berkelanjutan, dan juga mandiri. Sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan ini ditetapkan sebagai suatu langkah pilihan dan jawaban atas gagalnya suatu teori perkembangan yang dianut oleh berbagai negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.
Bab 3 penutup. Kesimpulan, jika sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka politik ekonomi adalah tindakan-tindakan action tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika banyak ekonom merasa keberatan menggunakan istilah ekonomi kerakyatan, maka salah satu alasannya adalah apakah istilah kerakyatan yang berarti demokrasi ini ditetapkan pada politik ekonominya atau pada sistem ekonominya. Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai koalisi. Kekuatan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam bidang ilmu ekonomi. Sejatinya ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem yang memiliki tujuan guna mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera. Selain itu, sistem ekonomi ini juga lebih bersifat terbuka, berkelanjutan, dan juga mandiri. Sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan ini ditetapkan sebagai suatu langkah pilihan dan jawaban atas gagalnya suatu teori perkembangan yang dianut oleh berbagai negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Bukti pertama, perwujudan koperasi yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1 dengan atas yang mendasarinya adalah asas kekeluargaan. Bukti kedua, realisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang bisa disebut dengan UMKM. Berikut hal yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.